Yang kedua adalah menyongsong industrialisasi. Apa problem orang Jawa Barat? Saya pelajari, problem orang Jawa Barat dari dulu adalah sekolah tidak match dengan pertumbuhan industri. Kurikulumnya berjalan, teori-teori pendidikannya terlalu lama. Maka saya sudah hari ini mulai menerobos. Setiap ada investasi baru, maka harus MOU dengan Pemprov. Tidak ada lagi lamaran kerja manual, tidak ada lagi orang harus nenteng lamaran, bikin SKCK dulu, kemudian baru diterima. Saya logikanya terbalik. Sistemnya pakai nyari gawe, pakai sistem digital, di digital nanti sudah diatur. Ini warga setempat, ini prioritasnya, ini satu kecamatan, ini prioritasnya, ini satu kabupaten, ini prioritasnya. Dan tidak boleh ada orang berkumpul. Ketika ada orang berkerumun, nanti ada titipan kepala desa, titipan bupati, titipan anggota dewan, terus ribut. Yang satu titipan Karang Taruna, yang satu titipan kepala desa, berkonflik dalam desanya, berdampak pada rekrutmen industri. Ini saya mulai atur. Kemudian industrinya MOU, saya kemarin MOU dengan para investor Cina. MOU-nya bagaimana? Anda 2028 berapa yang Anda butuhkan? 3.000 karyawan. Oke, 3.000 karyawan, maka saya kumpulin SMK. Kelas 3 sudah saya masukin calon karyawan. Setelah itu dimagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu apa? Ketika nanti mereka buka, tidak ada lagi rekrutmen. Karena ini sudah bergerak menjadi pegawai yang sudah terlatih dan terdidik. Majalengka akan menghadapi industrialisasi. Problem Majalengka apa? Angka trafficking, korban perdagangan orang dari Majalengka sangat banyak. Caranya bagaimana? Sekarang dipetakan, minat dan bakatnya dibangun, diarahkan, industri harus segera dibangun. Kenapa? Tidak ada arti upah naik dalam setiap tahun kalau yang bekerjanya bukan orang daerah itu. Kenapa? Nanti terjadi disparitas. Disparitasnya apa? Yang satu UMK-nya sudah 6 juta. UMK 6 juta berdampak juga pada apa? Kenaikan harga di sekitar. Di sekitarnya penghasilan warganya masih kuli macul 30.000. Maka kemiskinan disparitasnya akan semakin jauh. Ini caranya melahirkan kelas menengah. Dan yang berikutnya adalah pilih anak-anak terbaik. Di setiap kabupaten kota yang punya visi. Angkat itu anak security, anak office boy, anak tukang masak. Angkat mereka menjadi kelas menengah baru manajer. Saya dulu pernah menyekolahkan 300 anak dalam sekolah manajer. Dan itu anak-anak kelas menengah bawah, anak office boy, ada tukang sapu dengan gaji rendah. Kemudian hari ini tumbuh menjadi kaum profesional. Bagaimana? Culture lingkungan kita sudah buruk. Mohon maaf. Kenapa? Jangan sekali-kali berharap anak-anak kita bisa besar tumbuh tinggal di lingkungan kampungnya hari ini. Sudah jelek tradisi merokok, balapan motor, pergaulan bebas. Sudah sampai kampung. Tidak ada jalan lain, pilihannya adalah di camp. Lewat sekolah Taruna Nusantara. Lewat sekolah-sekolah rakyat. Dan saya juga sekarang akan membuka sekolah mau. Melatih apa? Melatih anak-anak desa, profesional di bidangnya. Diatur, bangun jam berapa. Pakai sepatu bagaimana caranya, lipat baju gimana caranya, pasang dasi gimana caranya, nyemir sepatu gimana caranya, duduk gimana caranya, membungkuk gimana caranya. Itu harus diatur dan mereka harus jarang pulang ke rumahnya, kulturnya jelek. Ini cara, agar apa? Nanti pendidikan diploma 3, lahir kelas menengah baru, jadi manajer-manajer. Ini cara sehingga tata kelola keuangan pemerintah hari ini harus memiliki multiplier effect. Ini saya sangat ngitung ya. Multiplier apa? Setiap rupiah belanja pemerintah harus menimbulkan dampak ekonomi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak ekologi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak kesejahteraan bagi masa depan. Kita nggak bisa lagi menyambut masa depan hanya dengan berwacana. Kita harus membangun dalam kerangka teknis. Maka APBD tidak hanya berbasis pada output. Kalau berbasis pada output justru itu paling gampang. Kenapa? Karena di APBD resiko pemeriksaan yang paling rendah adalah di belanja seremonial.